klien. Mbak mau cerai? Bukan, itu temannya Mas Alif, tetangganya Mas Alif, namanya Inaya. Oh, satu kampung. Iya. Mirip ya mukanya, kampungan. Kalian cocok loh. Jodoh nih pasti. Satu kampung cocok aja. Kalau jodoh itu urusan Allah. Kita pergi sekarang. Gerah di sini. Sorry, permisi ya. Murah banget. Ya biarin lah. Tunggu. Mas Andre tuh aneh banget. Pokoknya iri sama orang. Aku punya handphone baru, ikutan pengen punya handphone baru loh gitu. Mas Andre itu nggak sekere itu juga kali minta handphone sama Mbak Tasya. Gue yakin banget kok Mbak Tasya nggak akan ikhlas ngasih handphone sama dia. Ya kalau emang bener alhamdulillah. Takutnya dia tuh iri ada kehadiran aku di sini. Kayak nggak kerasa seneng gitu loh. Salah aku tuh apa sih Git? Dengar ya, dia itu lagi caper banget sama Mbak Tasya. Bukan cuma sama Mbak Nat doang, semua dicaperin apalagi aku. Kayak kesel, dendamku sumat gitu loh orang itu. Kenapa sih Mas Andre ya? Terusin aja terus. Ngomong aja terus. Ayo ngomong. Enggak Mas. Kalau ngomongin orang tuh di depan mukanya, jangan di belakang muka orangnya. Hah? Git, tos ruangan saya. Iya, Mbak, Mbak. oke. Udah, yuk. Yuk, buruan. Tolongin Git. Iya, ayo. Tolongin Git. Misi ya Mas. Oke. Lihat aja. Kalau sampai gue bisa menguasain perusahaan ini, lu berdua orang pertama yang gue depak dari perusahaan ini. Nah, ini dia bukunya nih. Cara ternak lelek hidroponik. Lah, yang di atas ada kangkungnya kali nih. Makanan siapa tuh? Wah, Bang Ijon. Bang. Saya kira abang tidak terlalu peduli dengan saya. Ternyata semua itu wrong way. Saya salah. Abang adalah yang terbaik. Bukan begitu bang? Ya, emang demen banget kesukaan saya ini. Yuh, ilah jamur. Ilah. Gak ada kerupuknya, agak apa dah. Tahu ayam belumnya makan. Belum cuci tangan lagi, biarin dah. Tadi juga basah di mulut. Bang, alhamdulillah bang. Hari ini Ros senang sangat. Kenapa? Pelanggan kan banyak hari ini. Alhamdulillah ya. Ros. Ros kenapa nih? Kenapa lah? Perutnya Ros kenapa nih? Bang sakit nih bang. Aduh bang. Ros makan apa tadi? Makan apa ya? Aduh. Ros? Bang. Apa? Ros Bang. Sekejap. Kenapa pula abang juga sakit nih? Bang. Aduh bang. Ayo bang, busuk bang. Bang ngentut, bang. Aduh, bang. Abang. Ros. Aduh, bang. Ros nak ke toilet lah, bang. Abang ke belakang. Ros langsung. Abang tak tahan. Bang, nanti keluar, bang. Bang, nak keluar nih, bang. Aduh, bang. Ros dulu ya. Bang, tunggu. Sekejap. Jangan lama-lama, Ros. Abang sakit nih, Nani. Bang, macam mana nih, bang? Aduh, bang, tunggu bang. Aduh bang. Abang kenapa busuk tangannya? Aduh. Abang apa tuh? Bang. Abang tak tahan, Ros. Ros dulu. Aduh, tak tahan. Abang cari jalan toilet di luar, abang kan laki-laki.
Terus! Lama sangat, terus! Mau, aduh, Pak. Cepirit, terus. Aduh. Aduh, sakit sangat nih, Bang. Aduh. Baik, kita ke Cepet jalan. Kita ke hospital aja harusnya. Bang, hospital dia, Bang. Udah pingsan nih, Bang. Tolong. Aduh, John, tolong, John. Siapa yang manggil tuh? Hah? Wadidaw. Bauding, Karos. John, cepat lah ya, tolong ya, nawat ini, John. Jangan pingsan. John, cepat. Kayaknya gua keracunan nih, John. Abang busuk tau. Busuk. Aduh, busuk. Aduh. Bentar, Bang. John, tolong lah, John. Cepetan. Bang. Bang. Pinggir. John, tolong. Kenapa ini? John, cepat. Gua lu kenapa? Cepat lah. Apa yang cakap? Kenapa, Bang Oding? Hospital. Kenapa Mana bos dokter? piteng ya? Abang. Dah! Cepat. Ih, Busuk sangat lo. bau banget. Cepatlah, John. Bawa, Karos. Aduh, Karos. Kenapa nih? Aduh, sakit. Ada mondor ya? Ya! Cepatlah. John, motor nih, John. Sana mana? Mau sakit, cepatlah, Bang. Sakit, Bang. Pada becek itu. Cepatlah. Ayo, Karos. Aduh, sakit sangat nih. Cepatlah. Bau banget ini. Aduh, lama ya. Iya, bentar tunggu. Aduh, cepat. Bau banget sih, Bang. Sakit. Aduh, ini tak payah duduk. Wah, duduk. Gawat nih. Aduh. Ya! Bang, busuk. Kenapa pada bocor ini ya? Iya. Aduh. Lu bau banget lagi. Jangan pegang. Jangan pegang. Aduh, bau. Bau. Cepatlah, John. Nay. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Ibu? Ibu kenapa, Bu? Nay, perut Ibu sakit banget. Ya Allah. Aduh, kok bisa? Assalamualaikum, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Kok tolongin ibu. Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Ibu. Kok nggak sakit? Kok sakit lagi? Ibu. Ayo pelan-pelan, Bu. Naik kunci pintu, Nay, semua, Nay. Ayo, Bu. Ayo. Si Alip kemana tuh anak? Alip! Lip! Aduh, bener-bener. Apa sih? Ayo kita ngaji, biar malu. Iya. Lip, kita doain malu. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Ayo mulai. Apalagi sih, Lip? Siapa yang nelfon? Inaya, Ngapain? enggak takut ada yang penting. Ilah penting apaan lagi mengaji, ada aja gangguannya. Entar aja bilangin gitu. Ya udah, Alip angkat dulu bentar ya. Bentar, Ya bentar. udah. Assalamualaikum, Nay. Astagfirullahaladzim. Rumah sakit. Siapa yang sakit? Lilis. Astagfirullah. Sakit apa? Sakit apa, Nay? Muntah-muntah. Bunting kali. Apa ya? Kan kali. Yaudah, Nay. Mas Alip kesana sekarang deh. Ya udah, Nay tenang aja, sabar dulu ya, Nay. Ya. Waalaikumsalam. Lip, kalau gitu kita kesana sekarang, Lip. Ya kita kesana dulu sekarang. Ayo. Ini baju gue Tapi kita ganti dulu. Entah dulu, gue juga ada yang gue mau pinjem sama lu. Maksudnya baju tangan panjang, jaket, tanah hitam yang bagus. Kita mau lihat orang sakit, bukan mau ke layar tancap. Ngerti gue, maksud gue biar Lilis ada perhatian sama gue kesono begitu. Jangan, kalau gitu Haji Mali masih muda. Babe, kita tuh ngasih perhatian ke dia yang sakit, bukan dia ngasih perhatian ke kita. Gimana sih, Babe? Udah yuk. Lu tiba orang pinjam aja kagak boleh. Awak aja terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Nat. Bapak dibeli HP baru. Apa? Terima kasih, Dek ya. Sama-sama, Pak ya.
HP yang dia beli tadi ternyata mau dikasihin ke papa. Dasar penjilat. Oh ya, Pak Yan, ngomong-ngomong progres rencana pertunangan saya sama Natasha sudah sampai mana ya? Soalnya kan tanggal 12 bentar lagi ya, Nat ya? Lusa kita update ya. Iya Pak Yan, soalnya saya udah gak sabar buat pakein cincin pertunangan di tangannya Natasha. Ya. Maaf Pak, aku mandi dulu ya. Gerah. Tasya, jangan lupa istirahat ya. Jangan capek-capek. Tasya, nggak boleh gitu dong. Nanti kan perhatian sama kamu. Udahlah Pak, biarin aja. Memang lagi capek kali. Andre, silahkan diminum. Ya, terima kasih Tante. Tehnya enak, manisnya pas. Pasti Tante yang bikin ya? Dek, sering main sini, ngobrol bareng ya. Iya Pak Yan, nanti kan kalau saya udah nikah sama Natasha, ini bakal berasa jadi kayak rumah saya kan? Nay, Bagaimana keadaan Gulis, ibu? gimana Gulis? Bagaimana kan ibu? Tadi ibu keracunan terus sekarang kata dokter harus diopname. Lilis, abang datang Lilis. Si Bapak. Udah nggak mesti gue mau masuk mandat ke Lilis. Kan dibilang. Tadi bukan masuk lu. Gue ngeliat si Lilis anakku. Aduh. Udah, diam dulu. Emang sebetulnya kejadiannya bagaimana sih, Nay? Kok bisa sampai keracunan begitu? Ibu keracunan pepes jamur yang Nay bikin. Pepes jamur? Kayaknya gue juga makan tapi nggak apa-apa. Mungkin salah makan kali. Bukan, Babe kan makannya cuma sedikit. Lip, lu juga kan makan kan? Ngomong aja kalau iya. Kalau di menu catering emang beda sama menu warung. Jadi menu catering teh nggak ada pepes jamur. Yang beli banyak terus keadaannya gimana terus tuh? Ya tadi Nay teh ketemu sama Bang Ijon. Bang Ijon lagi nganterin Kak Ros sama Bang Oding ke rumah sakit juga. Mereka ngalamin gejala yang sama Mas Alif. Aduh, gimana ya? Alip gimana, Lip? Udah, Nay, kamu tenang dulu ya. Kita doain aja biar semuanya baik-baik aja ya. Bener. Oh iya, tadi kata dokter, ibu teh juga harus rawat inap. Oh gitu. Ya kalau gimana dong? Kalau emang dia rawat inap? Ya udah, keputusan dokter seperti itu. Ya kalau emang keputusan dokter begitu ya kita harus berbuat apa? Ya udah turutin aja, Neng. Ya udah gini deh, sambil nunggu Mas Alif bantu urus administrasinya deh. Gak usah Mas Alif. Makasih tapi udah ada yang ngurusin. Siapa, Nay? Nay. Wadidaw, Pak Haji Mali udah nyampe sini aja, gercep banget Pak Haji. Ngomong lu nggak demen gue ngeliat lu. Ih, Sopi juga yang demen sama Pak Haji. Nay, udah kamu gak usah khawatir ya. Pokoknya Ibu, Kak Ros, Bang Oding, administrasinya udah Koko beresin semuanya. Pokoknya Nay tenang aja udah. Mereka udah dirawat semua kok. Makasih. Banyak watur nuhun kok. Maaf banget kalau ngerepotin kok Didi ya. Enggak ngerepotin kok. Bener, kamu jangan sungkan pokoknya ya. Kok Didi gitu loh, orang kaya, ya nggak kok? John, lu kan makan pepes juga kan? Iya Pak Haji. Nggak mabuk? Iya ya. Nay, emangnya kamu bikin pepes jamur itu berapa banyak? Nah, kita bikin 15. Terus habis semuanya. 11, berarti Bang Ijon, Babe, Bu Lilis, Bang Oding, Kak Ros. Kita ada 10 orang lagi dong ya. Ya Allah. Gimana tuh kalau 10 orang itu juga ngerasain gejala yang sama terus lagi sakit di rumah sakit. Mereka gimana udah jadi merasa bersalah ya Allah gimana ini? Udah, Nay tenang aja deh. Ntar Mas Alif cari tahu ya. Yaudah nih, kita duduk sana yuk. Yuk, biar kamu tenang juga. Yuk, sana yuk. Mas Alif, yuk. Ya. Duduk dulu situ. Andre makin parah nih cari mukanya sama papa mama. Beling. Ijon nih. Halo. Iya Mbak Natasha nih Ijon, saya ganggu nggak nih?
Iya, Mas Ijon. Nggak ganggu, kenapa? Ini Mbak Natasha, Ijon ada info update terbaru. Seluruh warga kampung Cagak itu keracunan. Keracunan pepes jamur yang dibuat oleh Inaya. Hah? Gara-gara pepes jamurnya Inaya? Maksudnya siapa aja yang keracunan? Korbannya itu ada Cek Lilis, terus ada Kak Ros sama Bang Oding. Yang dua terakhir tuh siapa ya? Itu loh, Bang Oding sama Kak Ros itu ya, dua orang ya musisi ya yang berkeliling-keliling kampung akhirnya banting setir jadi pengusaha salon. Nah si Bang Oding ini naksir juga sama Cek Lilis, cuman Cek Lilis nggak naksir. Nah mereka berebutnya tuh sama Haji Mali. Oke, itu too much info. Saya perlu update terakhirnya gimana jadinya Mas Ijon? Jadi update terbaru ya sekarang, nih Ijon lagi ada di rumah sakit nih, yang dirawat Cek Lilis. Di sini ada Inaya, ada Haji Mali sama ada Alif juga. Bapak sama Mas Alif juga keracunan? Kagak. Mas Alif kagak keracunan, dia aman dia. Kenapa? Mbak Natasha khawatir ya? Cie. Wadidaw. Enggak, saya nanya aja. Ya udah, segitu dulu infonya Mbak ya. Nanti saya update lagi ya. Ijon mau ngecek lagi nih, kira-kira siapa aja nih yang sakit ya. Tapi sih mereka tadi udah pada dapat kamar semuanya. Yaudah Mbak ya. Oh iya deh, makasih ya Mas Ijon udah ngabarin. Sama-sama Mbak. Lumayan nih, bisa dapet cuan lagi gue dari Mbak Natasha nih. Hehehe. Mas Alif lagi sama Inaya sekarang. Telepon gak ya? Enggak. Tadi sangka gue stalking lagi. Infonya kan juga baru. Masa gue udah tahu aja mereka pada keracunan. Alif sama Inaya sendiri gak cerita. Ya udahlah. Gimana? Kan malu gimana? Yaudah kita pulang aja deh. Kagak, gue mang dia Lilis juga ngerti apa kagak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pak, maaf Pak. Tadi ke depannya. Yang boleh masuk terbatas ya, di dalam sudah ada keluarganya. Gue mang lihat si Lilis, nggak boleh. Emang Bapak siapanya Bu Lilis? Suaminya Lilis. Jangan mulai ngarang-ngarang deh. Bapak jangan berisik, kalau berisik saya panggil satpam sekarang juga. Panggil, nggak apa-apa, gue nggak takut, panggil. Polisi. Panggil satpam deh. Mau dibawa kantor polisi? Paling gue nggak apa-apain sono. Emang gue bolehnya garong. Orang tuh bangun nyebut si Lilis aja kagak pasti gue. Mau ngapain? Masuk lagi. Polisi tuh. Naik. Gimana ibu? Tadi udah diinfo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu Mas Alif sama Babe pulang dulu ya. Ini Mas Alif beliin makanan buat Neng nunggu di sini. Hatur nuhun ya Mas Alif. Maaf kalau Neng repotin. Enggak. Ayo. Bapak pulang dulu ya Neng ya. Assalamualaikum. Kenapa salamannya sama Alif sih? Sama Inaya lah. Bapak tahu. Yaudah kagak usah. Tapi salaman sekarang nggak boleh. Ayo. Bapak pulang dulu Neng. Iya. Kan kagak boleh dibilangin dari tadi. Orang ngeliatin si Lilis, si Alif, ampun amat. Ya udah. Neng, Salif, Panci. Kan udah malam, Koko tunggu di ruang tunggu aja ya. Gak apa-apa, mendingan kalau Dini pulang aja. Neng bisa jagain ibu sendiri kok. Beneran kok. Beneran? Ya. Neng gak apa-apa. Jadi kalau udah apa-apa, Neng kabarin aja. Kalau jalan kagak ngeliat lagi. Lebih baik sekarang Koko pulang aja. Ya udah deh. Hati-hati ya. Kabarin Koko ya. Ya kok makasih banyak ya waktu. Iya, itu tas golf masukin ke mobil ya. Pak, ini kan hari libur.
Apa selain main golf ada rencana lain, Pak? Lagian golf sama siapa lagi sih? Ada relasi baru, kemarin papa menangin kasusnya, jadi ngajak golf bersama. Harusnya kalau di liburan kayak gini kan harusnya waktu untuk keluarga. Lagian habis golf itu biasanya papa juga pergi ke sana kemari, ke sana kemari. Kenapa sih, Ma? Papa juga gak pernah ngelarang kamu acara ya? Nggak pernah, oke? Kamu aja yang nggak mau pergi, lebih suka tinggal di rumah. Aku bukan kamu ya, Pak. Yang dari zaman kuliah sampai sebelum nikah itu selalu kerjanya keluyuran. Sampai udah nikah tetap aja begitu. Ya lain dong, Ma. Kan lain. Setiap papa keluar itu urusannya kerjaan. Kalau kamu gak ada kerjaan, mendingan kamu persiapkan pertunangan Andre dan Natasha, ya. Makanan kayak dekor kayak apa aja terserah kamu. Kenapa jadi ngomongin urusan rencana pertunangan segala sih? Lu acara tanggal 12 bulan depan. Ini udah akhir bulan. Udah bikin di rumah sederhana aja. Yang diundang yang penting-penting aja, ya. Terus aja, Pak. Kamu ngelakuin apa yang menurut kamu paling menguntungkan. Tanpa memikirkan perasaan anak. Sampai kapanpun Mama nggak akan mau terima Natasha itu bertunangan dengan Andre. Kalau bukan kamu yang ngurus terus siapa? Siapa? Kamu aja. Kamu kan yang ngebet. Ini apa sih pagi-pagi kok berantem ribut banget? Itu tuh. Papa kamu itu memaksa kamu itu harus bertunangan sama Andre. Papa, jujur ya Pak, aku ngomong sekarang aku nggak mau Pak tunangan sama Andre. Andre itu pasangan kamu yang paling cocok. Tuh. Kamu lihat sendiri. Kamu itu selalu memaksakan kehendak tanpa memikirkan kebahagiaan anak. Sampai kapanpun Mama nggak setuju kalau mereka bertunangan. Loh, cinta kan bisa tumbuh. Nanti kalau dia nikah sama Andre lama-lama dia jatuh cinta sama Andre. Percaya Papa? Membangun rumah tangga tanpa dasar cinta itu akan sia-sia. Dan kamu sama Andre itu tipenya sama, ambisius. Nggak pernah mau mendengarkan kata-kata dari pasangannya. Pokoknya Mama nggak mau kalau Natasha itu sama nasibnya dengan Mama yang selalu makan hati harus dengerin apa kata pasangannya. Oh. Jadi kamu sakit hati selama ini? Hah? Kamu nggak setuju dengan sikap saya? Hah? Mau yang lama nggak? Udah, jangan ribut. Siapa yang jadi pasangan aku nanti biar aku yang pilih. Kalian berdua, komplotan ya? Kalian berdua mau nantang saya? Saya kepala rumah tangga. Berani kalian nantang saya? Pokoknya, kalau Natasha harus bertunangan dengan Andre, Mama minta pisah. Kamu ikut Mama. Kita lihat bagaimana nasibnya Papa dengan tidak ada anak dan istri. Apa dia bisa? Kamu mau pisah? Oke, kita pisah. Kita akan lihat siapa yang nyesel dengan keputusan. Kita lihat. Papa, kok kayak gitu sih Mama? Udah biarin. Semua boleh terjadi atas kemauan Mama kamu. Ingat ya. Aduh. Mama nggak serius kan ngomong kayak gitu kan tadi kan? Mama cuma gertak aja, Natasha. Maksudnya Mama, kalau Mama bilang Mama mau pisah, mungkin Papa membatalkan pertunangan kalian. Tapi nyatanya, Papa nggak apa-apa kalau pisah dari Mama. Mungkin Papa cuma kebawa emosi. Tenang, nanti aku ngomong sama Papa ya. Ya, biar aku yang ngomong sama Papa, oke Ma? Mama kan nggak mau cerai. Kenapa Papa jadi serius nantangin kayak gitu sih? Mama cuman mau kamu itu jangan sampai bertunangan sama Andre. Tenang ya, I'll talk to him, ya. Aku yang ngomong sama Papa nanti, oke? Ya.
secepatnya kita urus perceraian kita. Papa akan minta Andre jadi pengacara Papa untuk gugat cerai Mama. Tuh kan, Papa. Apa? Lu gimana nih, Nah? Dia serius nih, Papa nih serius nih, lihat deh. Oh. Jangan nangis. Ya, tenang. Anak biawak. Buruan apa lu? Lama banget ke kamar mandi. Taruh di cebok bentar ah. Aduh, buruan nih, gue juga mau masuk kali. Hei, gantian. Buruan Gak sabar amat sih. Lu lama banget sih lu, ah? Lu ngobrol sama Jamban? Perut gue sakit banget, Bang. Kenapa lu? Gue makan apaan ya semalam ya? Lah, mana John tahu makan apaan lu? Nyemilin anak jangkrik kali lu ya? Cicak ijo. Oh, jangan-jangan inian makanan abang yang semalam tuh yang di atas TV tuh. Jamur ya? Makanya lu kalau makan punya orang tuh ngomong dulu. Sakit perut lu kan? Tapi masih beruntung lu cuma sakit perut. No, yang lain no, pada makan jamur beracun, masuk rumah sakit. Hah? Itu jamur beracun, Bang? Iya. Astagfirullahaladzim. Pantes ngelilit banget. Usus gua kayak dicekek sama debt collector. Kirain cekek sama pinjol. Yaudah aman kan berarti? Yaudah gantian gue ya. Ntar dulu, Bang. Apa lagi sih? Ngerucuk lagi nih. Hah? Ngerucuk lagi nih. Ngerucuk apaan? Ini ngerucuk lagi nih. Udah mulai lagi nih. Tuh kan, tuh. Udah masuk tuh dia. Netes gak? Belum. Ini bentar lagi nih. Iya. Udah nongol belum? Udah nih. Aduh, terus gue gimana dong? Gue mau mandi nih, mau ngojek. Nanti dulu Bang, keburu netes. Udah, lu di pasir aja sono. Anggora kali. Aduh, gantiannya apa? Gue mau kerja nih. Tuh, ini Pak. Netes. Inaya, pokoknya saya mau nuntut ganti rugi buat biaya ke dokter. Abis makan jamur kamu, suami saya keracunan sampai nggak bisa kerja. Saya juga mau menuntut, karena anak saya juga kena keracunan. Saya mau menuntut istri saya makan pepes jamur di sini keracunan. Bapak, ibu-ibu, tolong sabar dulu ya. Saya juga nggak ada sama sekali niatan untuk mencelakai bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu saya juga sakit, sekarang dia di rumah sakit karena dia juga makan pepes jamur yang saya bikin. Ya bagaimana tanggung jawabnya, Pak? Benar. Bapak Ibu, stop. Nggak boleh ada demo di sini sembarangan. Nggak ada izinnya. Lagi pula berisik, Bu. Ya, Inaya tuh nggak bersalah. Jangan sembarangan. Kok Didi gimana sih? Kok malah ngebelain Inaya? Iya, benar itu. Stop. Sebentar. Astagfirullahaladzim, ada apa sih, Nay? Ini ya Mas Alif, mereka semua tuh jadi pada sakit, terus juga orang-orang deket mereka semua pada sakit gara-gara pepes jamurnya Inaya. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu, tenang dulu. Protes boleh, tapi cara jangan kayak begini. Ini kan bukan murni kesalahan Inaya. Bu Lilis juga keracunan tuh di rumah sakit sekarang. Masa dia mau racunin ibunya sendiri? Kan kagak mungkin. Terus gimana tanggung jawabnya? Iya, gimana tanggung jawabnya? Ya benar tuh tanggung jawabnya. Diam. Bapak Ibu tahu toko saya kan? Ya saya tahu. Besok datang ke toko saya ganti rugi semuanya. Benar tuh. Ya. Iya. Dah, sekarang pulang. Nay, kamu duduk dulu, Nay. Sini. Tenang dulu, Nay. Ya. Udah kayak anak cicak lu nempel di tembok. Perut gue sakit banget, Bang. Aduh, jangan-jangan lu ikutan keracunan ya seperti Cek Lilis, Bang Odi sama Kak Ros.
Tapi kok abang kagak kenapa-napa ya? Katanya abang ikut makan juga. Wadidaw. Iya juga ya. Kenapa ucus gue kuat ya? Oh mungkin karena gue udah terbiasa kali ini ucus gue nih. Yang ngadepin komentar-komentar pedas. Mulut netizen yang nyerang IG gue. Ya dia malah curhat. Udah kayak Aldi Taher banyak musuh. Wadidaw. Bang. Apaan? Sakit banget ini bang. Terus? Aduh, kalau gue mati bagaimana ya bang? Hah? Ya kalau mati lu dikubur. Gila bang, kalau ngomongnya salah-salahnya lu diayak dikit apa bang? Emang terigu gua pakai diayak. Lu juga sih lagian ya. Makan pepes lu kagak bilang-bilang udah gitu lu. Pakai minta ganti rugi lagi sama gua lu. Serakah sih lu. Salah gue nih curhat sama tepung karambol. Lu kembali mecin. Iya, lah berasa lagi nih, berasa lagi nih. Kenapa langsung ke ujung sih? Baunya. Oh kabel kebakar tau gak lu? Mbak, serius? Payan sama Bu Lina mau cerai? Ya, masa soal kayak ginian saya bercanda sih, Git? Aduh Mbak, maaf ya. Jangan-jangan ini karma karena kita sering bikin orang cerai. Jadinya berbalik ke keluarga kita deh. Aduh Mbak, nanti kalau aku nikah aku ngalamin kayak gini gimana dong? Kamu kok bawa-bawa karma segala sih? Kamu tuh saya suruh kesini untuk tukar pikiran. Malah nakut-nakutin sih. Mbak, gimana kalau kita minta tolong sama Mas Ali? Enggak. Duh, mudah-mudahan ini papa saya cuma gertak sambal aja tahu nggak? Siapa bilang gertak? Papa balik lagi? Papa tadi cuma bercanda kan? Papa, Mama nangis loh. Papa tenangin Mama ya. Siapa bilang papa bercanda? Papa serius. Mau ambil berkas sekarang. Papa. Dre, saya mau cerai dengan istri. Tolong masukin gugatan ke pengadilan Senin, ya? Oke. Papa nggak serius kan, Pa? Oh, jadi kamu anggap papa tanda? Cuma gertak sambal gitu, ya? Bukan gitu, Papa. Mama tuh nggak mau cerai. Papa ngertiin perasaan Mama dong. Mama kamu nggak ngertiin perasaan papa. Papa tuh sama Mama kan nikah udah lama. Masa karena urusan sepele kayak gini, masa Papa mau ceraiin Mama? Papa jadi kayak anak kecil. Itu. Menurut kamu, menurut Mama kamu, ini masalah sepele. Menurut Papa nggak sepele. Gimana dong gitu? Mbak sabar ya. Sekarang apa yang klien kita rasain, Mbak jadi ngerasain juga. Bahkan Ratu Perceraian Jakarta. Sekarang Mbak harus ngedamain orang tua sendiri. Gini ya rasanya. Ya jadi gak enak sama Kodidi. Kayak ngerepotin terus dari kemarin. Kodidi udah bayarin buat rumah sakitnya ibu. Sekarang juga Kodidi mau bantuin untuk ganti rugi keluarga-warga. Udah nggak apa-apa. Pokoknya Nek tenang aja, ya. Aduh, pakai bang lo. Bang, sabar dulu bang. Ini ada apa nih bang ya? Tenang dulu bang. Ada apa lagi lo? Jadi ini, warung yang jual jamur beracun itu gak bisa dibiarin. Gua minta besok warung lu tutup, ngerti kagak lo? Mas, punten di sini, masnya juga keracunan sama jamur pepes saya. Asal lo tahu,
Yang keracunan itu bukan kita orang, tapi mandor kita yang udah makan di sini. Makanya kita datang ke sini mau ngancurin tempat ini. Ya sabar lu bang, sabar lu. Kita duduk dulu deh, kita ngomongin baik-baik sini. Biar hatinya tenang juga, pikirannya jernih, yuk duduk dulu deh. Oh, jadi lu mau gua laporin ke polisi karena lu udah ngejual makanan yang beracun. Biar lu sama emak lu bisa membusuk di penjara. Mau lu? Bos. Diam ya bos ya. Justru lu yang bisa gua tuntut nih. Ngancem-ngancem sembarangan lu. Hah? Gini nih. Bang, sabar bang. Ada kerusuhan tuh. Waduh, gua harus bantuin nih. Iya, kita harus mencari pertolongan. Pokoknya bang, usia kayak tuyul hilang. Ya ilah, mulai sebentar lagi. Astagfirullahaladzim. Masih kagak ngerti lu pada. Aduh, punya anak satu-satunya. Kemana dia pergi? Pak diantar ke rumah sakit, tapi sekarang agak nongol. Kemana perginya tuh anak? Susah anak satu-satunya, dibilangin katanya gue cerewet. Gak dibilangin, kayak ikan gabus, lanang selonong aja. Haji! Astagfirullah. Haji Mali! Haji! Pak, lihat Pak Haji Mali nggak Pak? Kagak nih lihat muka lu boleh. Pak Haji Mali, sejak kapan di sini? Gawat. Gawat Pak Haji. Emang gue percaya abang lu itu kagak dikit-dikit aja. Saya belum ngomong. Oh belum ngomong. Pak Haji, itu di warung Ecel Lilis Pak Haji. Gawat. Ada rusuh seperti burung puyuh. Ada orang ngobrak-ngabrik warung Ecel Lilis Pak Haji. Terus apa? Ngapain ngorek-ngorek kuping? Gatel ngomong terus aja terus. Itu Pak Haji ngapain diem aja di sini? Bantuin sono. Alif juga lagi nolongin tuh di situ. Nah kalau lu segitu repotnya ngapa kagak nulungin? Aduh kalau saya mah kagak berani Pak Haji. Tahu sendiri Ijon kan penakut. Alasan lu penakut tambah duit kagak takut lu. Ya kalau duit mah beda lagi Pak Haji. Tolongin Pak Haji. Kalau gue menjadi superhero buat Hinaya, Lilis pasti bakal mikir. Gue bisa jadi bapak yang baik buat dia. Pak Haji, ya malah diem aja kayak burung celepuk. Gue tuh lagi mikir. Lu belum tahu gue turunan siapa ya? Turunan siapa? Turunan si Pitung. Ya makanya tolongin Pak Haji. Nggak gampang itu nolong orang, harus ada caranya. Gimana? Lihat, sono. Nih kemari, dibuang ke sono. Set. Ada lu. Pergi nggak ngomong-ngomong. Tuh nggak ada yang lihat. John! Ingat ya, lu harus ganti rugi. Masuk ibu lu. Satu lagi. Urusan ini John. Lah, mana sih Pak Haji? Pak Haji mana? Ya lu baunya kemana? Lah, ini Jangan pakai ribut. Lu kalau jalan bareng gue lu tinggal aja. Maksud lu apa sih? Itu Pak Haji lagi genting tuh, gaswat. Makanya gue bilang gue yang mudaan, yang begini lu bawa. Jangan salah lu jagoan nih. Preman kampungan. Jangan belagu ya. Jangan bikin ulah di kampung gua. Pergi lu. Gua hajar lu. Asal lo tahu ya, ini kakeknya Spider-Man tau gak lu? Begini dong. ingat ya, belum kelar. Cabut lu, cabut. Kamu apa? Orang udah pergi. Pergi gak lo? Kalau nggak kita yang pergi nih. Udah pergi, dianya udah pergi, Kadal. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, Mas Alif. Ya Allah maaf ya, Nay selalu ngerepotin kalian sampai Mas Alif sampai rusak. Gak apa-apa Nay, handphone mah gak apa-apa. Kapan nih warung ibu kamu nih Nay? Astagfirullahaladzim. Iya udah nggak apa-apa Nay, nggak apa-apa ya. Kamu tenang aja. Nay, ke dalam dulu ya, sebentar. Ya Nay. Be, Alif temenin Nay dulu deh. Ya. Aduh, terbalik orang ini. Kok jadi pada ke dalam semua sih? Wah, gawat nih. Gawat nih John kalau begini. Bagaimana? Le, bagaimana nih? Samperin aja udah Pak. Samperin? Iya. Tahu ah. Ijan masuk juga dah.
Bang Ijon, mau kemana? Apaan sih cengkeh nastar? Gue mau masuk, siapa tahu ada drama berikutnya. Ini perut udah ngelilit banget, ini tolongin dulu apa? Ya udah ke dokter sono. Maunya ke dokter ini nih. Tenang aja, Ijon bayarin ke dokter. Ah, yang benar? Iya. Lagi aman kan? Aman. Alhamdulillah. Ke dokternya gue bayarin. Habis itu kontraknya lu yang bayarin. Ah. Ya, ilah rembes deh. Kamar mandi. Aduh. Mbak, saran saya sih, mending Mbak cerita semuanya deh sama Mas Alif. Sebelum gugatan cerai Papa tuh masuk ke pengadilan. Mbak tahu sendiri kan, Mas Alif itu ahlinya mendamaikan orang yang ingin cerai kan? Enggak. Masa masalah kayak gini saya cerita sama dia sih? Aduh Mbak, udah deh nggak usah gengsi-gengsian segala. Aku tuh yakin banget Mas Alif pasti mau bantu Mbak. Telepon ya. Ya kan? Nggak aktif. Apa nggak diangkat? Nggak aktif Mbak. Mbak tuh yakin gak mau curhat sama Mas Alif. Mbak itu pakar cerai loh. Pasti Mbak akan bikin orang lebih mudah untuk cerai. Iya kan? Tapi kan Mbak tahu sendiri, ini orang tua Mbak loh. Ya, coba deh. Saya teks aja deh. Mas, ada yang saya mau omongin sama kamu. Kalau aktif kan pasti dibaca. Nah gitu dong. Pokoknya Mbak tenang aja. Percayakan semua sama ahlinya. Tenang ya Nay, sabar. Saya tuh nggak ngerti kenapa Pepesnya bisa ngeracunin semua warga dan warga jadi protes. Sekarang warungnya Nay itu jadi hancur. Gimana Nay caranya tanggung jawab sama semua orang, Mas Alif, ya Allah. Iya sabar, tenang Nay. Ini namanya ujian. Cobaan dari Allah. Tapi Nay harus ingat, Allah nggak akan ngasih ujian ke kita, nggak akan ngasih cobaan kita di luar batas kemampuan kita. Nay. Yang penting Nay harus yakin, harus percaya sama Allah. Ya Nay? Lip, begini aja pendapat Bapak. Inaya biar aja di rumah. Biar ngurus warung, kita ke rumah sakit rame-rame ngeliat si Lilis. Iya tapi kan di sini juga belum beres urusannya Be. Mas Alif, udah tenang aja. Pokoknya orang-orang yang di sini nih, biar gue aja yang ituin. Tuh si Didi udah ngomong, berarti dia tanggung jawab rumah ini. Iya tapi kan Udah Mas Alif, nggak apa-apa, berangkat aja ke rumah sakit. Kok Didi juga nggak apa-apa, pulang aja ke rumah. Nay pengen sendiri di rumah. Ah, yang bener? Nggak apa-apa? Ya udah deh, kalau nanti ada apa-apa, Nay, kabarin ya. Ya. Ya udah. Ada apaan sih, baru apaan? Gak ada apa-apa. Takutnya sakit apa gimana, kan bisa dia dapat laporan. Ya udah kamu pulang-pulang jalan. Ya, Mas Alif. Yuk, Pak Haji. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo Lip, berangkat. Ya tapi Alif masih... Masih apa lagi sih Lip? Ya Ayo udah. Nay, Mas Alif tinggal dulu ya. Mau latihan ibu dulu. Assalamualaikum. Bapak tinggal dulu ya. Ya, Pak Haji, terima kasih. Ya ilah, kalau mau jalan terburu-buru banget ya. Meja mesti dibenerin jalan. Mau ciuman apa bagaimana sih? Papi kan bisa lewat sini. Ayo. Kata gue juga apa? Dari tadi pintu udah di mari. Kenapa nggak aktif-aktif sih? Giliran lagi butuh masukan dari dia, teleponnya mati terus. Mama. Nat, Papa belum pulang. Belum. Please Natasha, bantu Mama supaya Mama nggak cerai dari Papa. Kamu bisa kan? Aku akan ngelakuin apapun supaya Mama Papa nggak cerai. Trust me.
Papa? Dari tunggu ya. Saya cari dulu akte nikah saya. Karena bukan saya yang nyimpen. Iya Pak Yan. Silakan. Selamat malam, Tante Lina, Natasha. Oh ya, Tante Lina gimana kabarnya? Sehat kan? Kamu mau ngapain sih? Mau nyinggung perasaan ibu saya? Kamu tuh kan bisa nolak ya untuk gak jadi pengacaranya bapak saya? Tasya, nggak bisa gitu dong. Aku ini pengacara. Dan tugas aku itu mendampingi klien aku. Dan klien aku tuh Pak Ian. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menjadikan diri aku ini pengacara yang profesional. Emang kamu gak punya hati? Sampai ketemu di pengadilan ya, Hani. Mama tenang, oke? Aku akan dampingin Mama terus untuk depak tuh pengacara kacangan itu. Oke? Tenang. Masih bisa dibenerin nggak ya? Aduh, by notification masuk lagi. Tapi gimana cara bacanya layar putih semua begini? LCD-nya nih kali yang rusak ya? Nanti aja deh, coba benerin. Semoga aja bisa ganti LCD. Aduh, padahal masih mau nanya kabarin Naya. Dia masih shock banget pasti. Gila banget sih si Andre. Dia mau lagi jadi pengacara papa. Mesti gua lawan. Gua butuh bantuan. Udah kekirim. Mau dibaca sih. Tadi aktif, jadi nggak aktif. Ini hindar dari gue tuh gimana ya? Udahlah, gue nggak butuh dia. Biarin gue selesain masalah orang tua gue sendiri. Perceraian memang tidak dilarang oleh agama. Tapi ingat juga, Allah membenci perceraian. Ini karma apa gimana ya buat gue? Papa pasti nggak bisa tidur kalau nggak dipijitin. Habis ini pasti minta aku pijet. Dia kan paling gak tega kalau lihat aku nangis. Apa aku nangis aja? Pasti dia luluh.
Masih nggak juga manggil? Enggak. Aku nggak boleh nengok duluan. Apa sih, Ma? Mau tidur sendiri? Enggak, udah. Aku tidur di sofa aja. Pa, Aku tidur kamar lain aja. Papa. Aduh. Aduh, gimana ya? Apa bagusnya si Alip gua kawinin aja ya, busur nikah gitu. Tapi kayaknya sama si Lis sama anaknya udah gak ada harapan lagi. Sama si Natasha. Tapi bagaimana si Alip? Lip, ini Lip, Bapak ngomong. Apa? Sini duduk. Sekarang lu jawab, Babe mau ngomong sama lu. Lu gak kesian sama orang tua udah tua kayak begini nih? Hah? Iya, Alip tahu gue udah tua, mukanya juga udah keriput. Cuma kan alhamdulillah bersehat, masih lucu, masih nemenin Alip. Begini, gue usah tambah-tambahin tuh omongan. Lu ngeliat, Baba lu udah tua, malu udah meninggal. Coba lu pikir. Masa udah tua gede begini gak bisa berpikir? Hah? Babe mau ngomong apa sih? Udah ngomong deh, to the point aja deh. Maksud gue gini deh, lu kawin aja dah. Kawin? Lah iya, nungguin apa lagi? Ujuk-ujuk kawin gimana sih Babe? Duit udah ada, pekerjaan ada, menunggu apa lagi, Lip? Babe, pernikahan itu bukan main-main. Kagak bisa disuruh buru-buru kayak si Ijon ngejar setoran, kagak bisa. Kita nyari pasangan buat seumur hidup. Nah, di Islam itu, Be, nikah itu menjadi wajib kalau hati kita udah siap, mental kita udah siap, fisik kita udah siap. Dan yang paling penting, peningnya juga udah siap. Gitu. Alip tuh masih pengen berusaha biar nanti Allah yang cariin buat Alip jodoh yang terbaik. Kalau jodohnya dari Allah, ya kan, Be? Babe juga seneng, Allah juga seneng, bahagia deh semuanya. Amin. Capek gue ngomong sama lu. Mending ngomong masih jambu sekalian. Sayang jambu dilepas. Hah? Lepas? Katanya dijual. Iya juga kali. Tapi awalnya sih emang iya begitu. Mungkin sekarang emang udah dijual, Lip. Udah biar Babe kagak mikirin kawin mulu nih, Be. Baca nih, tuh. Gue kan gak ngerti baca, Lip. Dia pasti gak ngerti bacanya, apalagi Babe. Betul kan anak tau teganya tuh. Orang tua kagak bisa baca kasih ini. Koran aja gue gak ngerti apalagi ini. Aduh. Ih, masa nggak dibalas sih chat aku?
Udah dibaca loh padahal. Sengaja banget papa bikin aku jengkel. Emang jahat. Nggak punya hati. Bi. Iya, Bu. Tolong sampaikan sama Bapak, kalau ada chat masuk, jangan cuman dibaca seperti baca koran. Maksud Ibu apa ya? Bibi sampein aja kayak gitu. Dek, kasih tahu ya. Nggak ada yang perlu dibahas. Nanti ketemu di pengadilan, oke? Bu, kata Bapak, nggak ada yang perlu dibahas, nanti aja di pengadilan. Wah, tolong beresin ya. Nafsu makan saya jadi hilang. Kantor dulu. Siapa? Dasar hati beku. Aduh, gawat. Kayaknya mau ada perang dunia kedua nih. Pakai bawa-bawa pengadilan segala. Tahu ah, takut. Iya Bu, Neng nggak apa-apa kok. Udah Ibu nggak usah khawatir ya. Ibu masih sakit nggak? Bu, Nina mau beres-beres dulu barang-barangnya. Mau Nay rapiin. Nanti kalau misalnya Nay sempet, Nay jenguk Ibu lagi ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Mas Alif gak akan biarin kejadian kayak kemarin keulang lagi. Makasih ya Mas Alif. Mas Alif tahu ini berat banget buat kamu. Tapi aku yakin kamu kuat lah. Kamu pasti kuat. Nah, harus sabar. Oh, Bapak sering kasih jalan yang terbaik buat kamu. Makasih ya Mas Alif. Selalu baik sama Nay, selalu bantuin Nay. Nay nggak tahu lagi gimana caranya untuk balas kebaikan Mas Alif. Cukup dengan Nay tersenyum aja terus setiap hari. Dari cukup. Senyum kan ibadah. Ya udah kalau gitu, Mas Alif jalan dulu ke kantor. Jangan kuat ya. Berkas-berkas saya sudah sampai pengadilan. Sudah Pak Ian. Sudah saya ajukan ke pengadilan, tinggal nanti tunggu perkembangan dari pengadilan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Ian. Apa itu? Apa Pak Ian sudah yakin tentang perceraian ini? Kenapa nih? Saya cuma ingin memastikan aja Pak Ian. Karena kita semua tahu kalau perceraian adalah suatu hal yang nggak diinginkan Pak Ian. Tapi Pak Ian nggak usah khawatir, saya akan membantu Pak Ian untuk menuntaskan permasalahan ini sampai selesai. Good, makasih. Papa ngapain sih pakai mau cerai sama Mama? Minta dia lagi jadi pengacara Papa? Udah dong Pak ngambeknya. Halo, Anda baru saja berbicara dengan klien saya. Jadi ada baiknya sebelum Anda berbicara sama klien saya, Anda tanyakan dulu sama saya. Apalagi baru saja Anda menyinggung soal perceraian. Hargain saya dong sebagai pengacaranya. Pak,
Aku mau ngomong sama papa sebagai anak papa. Dri, maaf sebentar. Keluar, saya mau bicara 4 mata. Ya, keluar sebentar. Ya, mau bicara apa? Pak, aku baru bisa ngomong sekarang di sini. Karena kalau di rumah, aku harus jaga perasaan mama kan. Iya, mau bicara apa? Pak, mama itu cuma mau belain aku. Karena mama mau yang terbaik buat aku dan aku bahagia, itu aja. Kenapa papa mau gugat cerai mama? Udah dong, jangan kayak anak-anak, Pak. Ngapain Mas Andre? Jadi penasaran. Kamu bilang saya kayak kanak-kanak. Ya. Kamu sama mama kamu nggak pernah nurut papa, nggak pernah mematuhi perintah papa. Papa ini kepala keluarga. Iya papa, tapi sebagai keluarga kan harus ada juga yang saling pengertian, harus ada yang ngalah. Nggak kayak gini dong. This is not a family. Iwa, lagi ngapain? Oh, pasti lagi nguping ini ya. Amit-amit, akhlaknya itu loh. Asem ya, aku penasaran. Ini pada ngapain sih? Tadi saya mau ngambil ini apa, berkas yang ketinggalan di mana ya? Toilet yang mana ya? Kamu sama Gita ke ruangan saya. Iya Mbak. Buruan. Nat. Pengen makan ya? Apa sih? Apa? Serius Mbak? Ini bukan prank. Ken. Lo pikir Mbak Natasha itu kayak YouTuber itu? Suka ngeprank? Alay banget lo. Bukan gitu maksudnya. Ketus. Ya. Saya mau kamu urus ini. Supaya berkas file Bapak yang udah dikirim Andre ke pengadilan itu sampai di mejanya Alif. Karena prosesnya pasti lewat mediasi kan. Dan saya mau Alif yang nanganin dan harus dia. Sekarang dikit-dikit Mas Alif ya. Saya serius loh. Iya Mbak. Kamu pikir urusan orang tua saya ini main-main? Enggak Mbak. Makanya jangan kau bercanda. Maaf Mbak. Ya. Don, tangannya Don. Kau sini Jon. Ini mau dibawa ke sana kau Didi. Pelan-pelan. Iya. Tangga orang. Iya. Pelan-pelan, tangga orang. Ya minggir dong. Tuh. Ini buat apa ya? Ya buat ngerenov warung kamu, Nay. Wadidaw. Emang beruntung banget ya Inayah ya. Kok Didi baik banget, dermawan. Apapun yang Inayah mau dikabulin. Ini bentar lagi nih, direnovasi nih warung Celilis nih. Bisa aja lu ah. Naya bener-bener gak tahu gimana caranya berterima kasih sama Ko Didi. Makasih banyak ya Ko. Gak usah bingung-bingung Inayah. Bales aja kebaikan Ko Didi dengan menerima cintanya. Di dalam banyak yang harus diberesin. Nay, beres-beres dulu di dalam ya. Bentar ya. Iya, Nay. Kok kesini dulu ya. Cie.
Kok ini si Inaya udah mulai jatuh cinta tuh. Oh yang bener lo. Yang bener lo. Jangan cengar-cengir aja kok Didi. Mana sih ini bayarannya? Iya ntar gue transfer. Transfer. Kan Ijon udah comblangin sama Inaya. Iya ntar lah Jon, duit mulu ah. Awas ya bohong ya. Iya enggak. Kok Didi emang paling baik di kampung ini, dermawan. Pokoknya siapa jadi istrinya kok Didi beruntung banget. Udah, nanya di dalam. Kayaknya masih dengar. Tuh lagi yang angkatin dong. Wah berat banget nih. Tati. Iya. Ya. Aduh. Sip. Ya sip, transfer. Iya. Udah habis barangnya? Udah? Udah. Ya udah. Mobilnya mau digotong sekalian. Jangan, lu kuat. Minum mas, minum. Aduh. Aduh, sorry kaget ya mas. Minum dulu. Gak apa-apa kok Mbak, saya cuman gak tahu aja kalau Mbak tiba-tiba duduk di sini. Iya, sorry. Mas Alif, kemarin saya chat Mas Alif, nggak dibalas. Terus saya telepon, nggak diangkat. Maaf ya Mas kalau saya ganggu. Enggak sih Mbak, saya bukan yang gak mau balas. Apa namanya, handphone saya tuh rusak kemarin, jatuh keinjek. Jadi LCD-nya kena. Jadi kalau ada telepon masuk atau chat masuk itu nggak kelihatan. Syukur deh. Saya pikir Mas Alif nggak mau ngomong sama saya. Oh enggak. Mbak, makan Mbak. Silakan. Emangnya ngirim pesan apa Mbak? Untuk ketemu udah omongin aja. Oh, itu soal... Enggak sih, nggak apa-apa. Cuma mau nanya aja. Oh ya itu Inaya, katanya lagi kena musibah lagi Mas. Katanya orang-orang pada keracunan gara-gara masakannya. Iya. Tahu dari mana? Gita cerita. Udah sampai ke Gita ceritanya. Iya. Terus kesini mau ada sidang lagi atau ada kasus perceraian lagi? Iya, ada kasus perceraian orang tua saya. Oh. Mama, Mas. Aduh. 2 kali nih. Apa minum. Jadi 2 kali, maaf ya Mas. Iya nih. Jadi double combo. sorry Mbak. Gak apa-apa. Itu saya sampai kaget. Serius. Yang tadi di sana serius. Masa saya bohong? Saya prihatin ya Mbak ya. Pasti dilema banget jadi seorang anak ngadepin kasus perceraian orang tua kayak gitu. Iya, sebenarnya justru itu sih Mas, saya tuh mau minta tolong bantuan Mas Alif kali ini. Maksudnya? Saya mau minta tolong Mas Alif untuk mendamaikan orang tua saya. Karena saya hopeless banget Mas. Sebagai anak saya nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk ngerayu papa aja susah banget. Gimana Mas? Kira-kira tolong banget. Bisa nggak Mas? Kalau bantuin. Insya Allah saya akan tolong. Tapi saya punya keterbatasan juga Mbak. Kalau misalnya kasus ini sudah masuk ke pengadilan, masalah mediatornya nanti yang akan mendamaikan itu bukan wewenang saya. Itu sepenuhnya wewenang hakim. Pak Usman di sini sebagai hakim. Jadi ya kita berharap aja Pak Usman memilih saya sebagai mediator. Iya sih. Sabar ya Mbak. Ini apa tuh?
Awas, kenapa tuh ngalangin jalan aja? Ini aku buru-buru ya, mau ada misi penting. Awas. Ngomong mulu. Kan saya mau lewat sini bisa situ bisa. Ini aku buru-buru, mau ngejalanin misi. Ngalangin aja. Misi apa? Wah, ini tuh misi penting untuk mempersatukan pasangan fenomenal di kantornya Mbak Nat. Gokil. Mau pasti lo ya, kenapa sih nih? Aku tuh masih keceplosan. Aku kan diminta Mbak Natasha buat nyari berkasnya Pak Ian biar sampai di mejanya Mas Alif dan gak boleh ketahuan siapapun. Mulut. Kenapa jadi bengong? Sama setan gedung lu. Lagian mau ngapain? Situ kan pengacara perceraian. Pakai segala mau nyatuin orang, itu tugas Mas Alif. Ngerti? Sebelumnya kita belum pernah ketemu kan? Hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam. Tidur lebih dalam lagi. Nanti kamu bangun hitungan ketiga, kamu dalam keadaan segar, tapi kamu tidak mengingat apapun yang terjadi. 1, 2, 3. Mas Wildan. Siapa ya? Wow. Gokil, berhasil. Aku ngawur padahal. Yes. Kenapa? Seberat itu jadi pengacara ya? Mendingan dagang keong depan SD, nggak ada beban. Sampai stres begitu. Mending ke ini tuh, teater, berobat. Psikiater. Ke teater ngapain? Berhenti marah panas apa? Akhlakmu itu. Ya itu maksudnya. Udah. Anggap nggak ada apa-apa. Tidak ada pertemuan ini. Permisi, saya mau ada urusan lagi. Minggir, jangan ngalangi saya. Yaudah lewat tinggal lewat. Ya udah. Duh, ya toh. Aku tuh nggak mau ya urusan sama orang kere. Minggir. Yaudah, ini sih ke kanan, situ kan ke kiri. Kiri, itu kiri. Iya. Emang sih jalannya begini tuh, lihat tuh. Tuh. Ini kan jalanan lega. Kenapa loncat? Di jalan pikirannya. Ya, robek lagi celana. Sepi amat. Wih, ya ampun. Maafkan aku gak bermaksud menodai kamu. Gak apa-apa Mas Kentos. Kenapa sih gua nggak jatuh di pelukannya Mas Alif aja? Kan lebih enak pasti. Wow, oke. Bisa Nur kamu ngomong kayak gitu? Apa yang kamu ucapkan itu membuat aku terbakar api cemburu, Nur. Kamu denger sih? Aku bercanda tahu. Ya ampun Mas Kentos. Ih, baper banget sih kayak anak ABG.